Coba kalian bayangin aja, setelah sukses besar ngebangun dinasti baru, jadi Raja La Liga dan menguasai daratan Spanyol selama 2 musim berturut-turut, masa iya skuad asuhan Hansi Flick ini mau santai-santai aja, kipas-kipas duit, dan ngerasa puas gitu aja? Pastinya nggak dong cuy. Blaugrana sekarang ini justru lagi haus-hausnya, lagi lapar-laparnya. Mereka punya ambisi brutal buat nyetak sejarah baru, mengukir hat-trick juara La Liga. Sebuah pencapaian yang pastinya bakal bikin para tetangga berisik di luar sana ketar-ketir. Momen emas dengan skuad yang lagi on fire kayak gini pantang banget buat dilewatin. Kapan lagi coba bisa bikin para rival? Apalagi rival abadi yang ada di ibu kota sana, gigit jari dan nangis Bombay sampai 3 musim beruntun? Ada candaan juga nih di kalangan fans yang bilang, mending sekalian aja kita ikutin sunnah yang nganjurin buat ganjilin hal-hal yang genap. Angka 3 kan ganjil tuh, nilainya magis. Jadi kenapa nggak digaspol sekalian buat angkat trofi yang ketiga kalinya berturut-turut? Menariknya nih, kalau kita perhatiin baik-baik dari kacamata taktis dan pergerakan di belakang layar, impian buat meraih hat-trick juara ini bukan cuma sekadar angan-angan kosong atau omon-omon belaka. Aura penguasa daratan Eropa udah mulai kerasa banget, pekat menguar dari ruang ganti Camp Nou. Manajemen klub juga nggak tinggal diam nyeruput kopi, mereka udah gerak super cepat, senyap, tapi mematikan di bursa transfer. Tujuannya satu, narik kepingan puzzle alias pemain-pemain elit yang bakal bikin skuad Barca musim 2026-2027 ini makin terlihat mengerikan dan nggak ada obat. Dengan skuad yang makin matang dari musim sebelumnya, ditambah amunisi baru yang ngeri-ngeri sedap, rasanya masuk akal banget kalau kita mulai ngebayangin dan ngebedah siapa aja sih sebenarnya 11 pemain utama alias starting 11 yang bakal dipercaya mutlak sama Hansi Flick buat ngebantai lawan-lawannya musim depan? Yuk, siapkan cemilan kalian, kita bedah satu-satu formasi mengerikan ini dengan santai tapi tetap mendalam. Di posisi penjaga gawang, sistem permainan Flick itu menuntut spesifikasi kiper yang jauh dari kata normal. Dia nggak cuma butuh kiper yang sekadar jago nepis bola atau terbang sana-sini. Flick butuh kiper modern yang bisa bertindak sebagai orang pertama yang ngebangun serangan alias ikut jadi jangkar ekstra saat fase build-up dari bawah. Beruntung banget Barcelona sekarang ketiban durian runtuh dengan hadirnya sosok Joan Garcia. Kiper yang didatangkan dari Espanyol ini ibarat kepingan puzzle emas yang selama ini dicari-cari sama Flick. Kenapa dia begitu spesial? Karena Garcia ini punya ketenangan yang luar biasa. Saat ditekan habis-habisan oleh 2 atau 3 striker lawan di area kotak penalti sendiri, dia nggak panik buang bola sembarangan. Dia dengan dinginnya bisa ngasih umpan-umpan pendek, membelah pressing ke arah gelandang bertahan. Kemampuan ini vital banget buat merusak ritme pressing ketat dari musuh. Statistiknya juga bukan kaleng-kaleng cuy, akurasi operannya nyentuh angka 91% sejak dia resmi menginjakan kaki di rumput Camp Nou. Bayangin, akurasi operan kiper nyaris sekelas gelandang. Selain itu, Garcia ini adalah prototipe murni dari seorang sweeper kiper yang sangat mendukung taktik garis pertahanan tinggi ala Barcelona. Di usianya yang baru 25 tahun, instingnya dalam membaca momentum pertandingan itu udah setajam silet. Dia tahu persis kapan waktu yang tepat buat berani keluar jauh dari sarangnya buat motong bola-bola terobosan lawan. Refleksnya saat menyapu bola bikin bek-bek di depannya merasa super aman dan bisa lebih fokus mikirin penyerangan. Dan jangan lupakan satu kelebihan absolut lainnya, postur raksasanya yang nyentuh 1,94 meter. Dengan tinggi menjulang bagaikan menara gitu, bola-bola silang, umpan lambung, atau duel udara di kotak penalti bisa dia sapu bersih dengan mudah, sekaligus nutup rapat ruang tembak striker lawan. Makanya, nggak usah heran kalau musim lalu dia sukses nyabet gelar Zamora alias kiper terbaik di La Liga dengan torehan 15 kali clean sheets dan persentase penyelamatan fantastis nyaris nyentuh 78%. Catatan mentereng dan konsistensi gila ini bahkan sanggup ngebikin kiper-kiper senior dengan nama besar sekaliber Wojciech Szczęsny terpaksa harus rela duduk manis merenungi nasib di bangku cadangan. Bergeser sedikit ke area depannya, Joan Garcia pastinya nggak disuruh kerja Romusha sendirian buat ngamanin gawang. Di area sentral pertahanan, berdiri sebuah benteng kembar kebanggaan Spanyol yang tampil luar biasa Spartan, tak kenal kompromi, tapi tetap elegan. Kita lagi ngomongin duet bek tengah masa depan yang udah jadi kenyataan saat ini, Pau Cubarsí dan Eric Garcia. Kedua pemain ini adalah manifestasi dan definisi paling nyata dari bek tengah era modern alias ball-playing defender level dewa. Mereka nggak cuma jago jaga lawan, tapi otak mereka jalan banget buat ngalirkan bola dari area pertahanan sendiri. Mari kita bahas si bocah ajaib Cubarsí dulu.
Coba kalian resapi, di usianya yang baru menginjak 19 tahun, kedewasaan bermainnya di atas lapangan hijau, udah kayak veteran yang main bola belasan tahun. Dia punya visi progresi bola tingkat elit. Cubarsi itu paling jago dan paling mematikan kalau disuruh ngelepasin umpan lurus mendatar, kencang dan akurat yang langsung membelah lini tengah lawan. Ibaratnya pakai jalan tol, bola langsung nyampai ke kaki gelandang serang atau winger. Gaya mainnya itu super tenang, ice in his veins kalau kata orang bule. Dia nggak gampang panik meskipun dipres 2 orang lawan, dan positioningnya untuk membaca arah bola itu selalu tepat sasaran. Hebatnya lagi, beda sama bek muda pada umumnya, yang biasanya jago distribusi tapi loyo pas bertahan, Cubarsi ini kokoh banget bagaikan karang di lautan. Lawan susah banget buat ngerobohin dia waktu duel body, dan timing tackle-tackle-nya selalu bersih tanpa ampun. Nah, semua atribut luar biasa dan nyaris sempurna dari Cubarsi ini makin terlihat mengerikan karena disempurnakan dengan kehadiran kompatriotnya, Eric Garcia di sebelahnya. Bek yang kini berusia 25 tahun ini punya rata-rata operan sukses yang bikin geleng-geleng kepala, yaitu 95%. Ini angka yang gila buat seorang bek. Eric punya keahlian khusus dan spesifik dalam ngirim umpan panjang yang sangat presisi buat langsung mindahin arah permainan atau switch play secara instan ke sisi sayap yang kosong. Mantan punggawa Manchester City ini juga jago banget ngebaca ritme dan tensi pertandingan. Dia sering ngasih komando, cerewet ngerapihin jarak antar lini pertahanan, dan rajin banget nyari ruang kosong melebar ke posisi bek sayap buat ngebantu aliran bola biar nggak mandek. Duet ini benar-benar jadi jaminan mutu bikin build-up Barca berjalan mulus layaknya sutra. Lalu, gimana dengan posisi bek sayap alias fullback? Disinilah letak kejeniusan mutlak dari racikan taktik seorang Hansi Flick. Alih-alih pakai 2 bek sayap yang punya peran sama, Barcelona kemungkinan besar bakal pakai kombinasi asimetris yang bikin pelatih lawan pusing 7 keliling ngeracik strategi antisipasinya. Di pos bek kanan ada bek serba bisa Jules Koundé, dan di kiri ada si jenius Joao Cancelo. Saat Barca mulai memegang kendali dan ngebangun serangan dari bawah, sistem asimetris ini bakal ngubah formasi dasar 4 bek mereka jadi skema 3-5-2 yang super agresif. Kok bisa? Gini ceritanya. Koundé di sisi kanan gak bakal diinstruksikan maju terlalu jauh sampai garis pertahanan musuh. Dia malah bakal bertransformasi ngerapat ke tengah, jadi jangkar penyeimbang ekstra di lini belakang nemenin Cubarsi dan Eric. Fisiknya yang sekuat monster dan kedisiplinan posisinya sangat amat dibutuhkan di sini. Dengan akurasi operan stabil di angka 93%, peran transisi Koundé ini sangat krusial banget buat memutus sedini mungkin skema serangan balik cepat dari sayap kiri lawan. Keberadaannya ngasih asuransi dan rasa aman yang ekstra tebal buat tim yang doyan main garis pertahanan tinggi. Sebaliknya, di sisi kiri, Joao Cancelo bakal dikasih kebebasan absolut buat berkreasi. Dia bebas merdeka mau ngapain aja. Cancelo bakal main dengan peran inverted fullback paripurna, di mana dia nggak cuma nyisir pinggir lapangan, tapi rajin banget motong masuk alias cut inside ke area tengah lapangan. Di sana, dia berevolusi, bertransformasi jadi gelandang sentral tambahan pembuat kreasi serangan. Pemain asal Portugal ini magis banget, sentuhannya elegan kalau urusan ngirim umpan terobosan tajam yang arahnya nggak bisa ditebak sama sekali oleh bek lawan. Sinergi dan perbedaan peran yang kontras antara Koundé yang defensif dan Cancelo yang ultra ofensif ini bikin keseimbangan Barcelona tetap super solid. Sekarang kita tinggalkan lini belakang dan masuk ke ruang mesin utama, jantung permainannya Barcelona alias lini tengah. Pegangan yang erat, Rodri bakal dipasangkan duet bareng Pedri buat ngebentuk poros ganda alias double pivot yang paling mematikan dan paling cerdas di kolong langit. Rodri ini bakal punya peran yang sangat krusial dan sentral sebagai deep lying playmaker sejati. Tugas utamanya adalah menjaga kedalaman, ngatur tempo kapan harus main cepat, kapan harus melambat. Dengan akurasi passing yang gila, nyentuh angka stabil 94% di kompetisi sekeras Premier League. Dialah sang sutradara yang bakal ngalirin bola dari lini belakang ke depan dengan tingkat keamanan paling maksimal. Belum lagi, posturnya yang tinggi menjulang nyentuh 1,9 meter, bikin lini tengah Barca yang biasanya mungil-mungil, kini bakal punya monster yang bakal selalu menang di duel udara. Positioning Rodri yang super cerdas dan insting bertahannya yang tajam juga bakal jadi tembok pertama yang memutus serangan musuh dari akarnya sebelum sempat nyentuh bek Barca. Terus, kalau Rodri yang ngatur tempo, Pedri tugasnya ngapain? Nah, Pedri ini bakal jadi motor progresifnya. Si anak ajaib ini punya tugas spesifik, nerima bola, meliuk-liuk lolos dari kawalan ketat 2 atau 3 pemain lawan di ruang-ruang sempit dan ngalirin bola dengan visi luar biasa ke sepertiga akhir pertahanan musuh. Di bawah gemblengan tangan besi Flick, Pedri juga udah bertransformasi.
Dia nggak cuma jago gocek dan passing, tapi dituntut buat punya etos kerja defensif yang Spartan. Naik sedikit ke posisi yang lebih mematikan, yaitu posisi gelandang serang. Ada nama Fermin Lopez yang udah panas dan siap banget buat kembali unjuk gigi dan bikin publik Camp Nou bergemuruh. Setelah sukses lewatin masa kelam dan pulih 100% dari cedera patah tulang yang sempat bikin dia absen lama, Fermin bakal langsung ngambil alih komando di posisi nomor 10 dari tangan Dani Olmo. Senjata utama seorang Fermin Lopez itu bukan cuma gocekannya, tapi yang paling berbahaya adalah pergerakan tanpa bolanya yang luar biasa cerdas dan susah dideteksi. Dia ini mainnya layaknya seorang shadow striker sejati. Fermin paling jago nyari celah sekecil apapun buat lepas dari radar penjagaan bek sentral lawan dan tiba-tiba melakukan late run, lari menusuk ke kotak penalti dari lini kedua di momen yang sangat tidak terduga. Didukung sama kemampuan menendang bola dari jarak jauh dengan power dan akurasi tinggi, menggunakan dua kaki yang sama baiknya, Fermin ini adalah kartu as sekaligus andalan utama buat memecah kebuntuan saat tim lawan main parkir bus. Dan yang paling bikin Flick jatuh cinta sama dia, Fermin ini adalah dinamo penggerak utama, baterai yang gak pernah habis buat ngejalanin taktik gegenpressing. Terus gimana dengan daya ledak di sayap penyerangan? Nah, bagian ini adalah sebuah anugerah luar biasa yang gak ternilai harganya buat Barcelona karena pemain andalan mereka rapinya mutusin buat menolak segala tawaran gila dari luar dan tetap bertahan di Katalan. Kehadiran winger asal Brasil yang makin matang ini dikombinasikan barengan sama keajaiban bocah bernama Lamine Yamal di sisi seberangnya, bakal bikin sektor sayap penyerangan Barca nyaris mustahil buat dihentikan oleh sistem pertahanan manapun. Biarpun di bench nanti ada pemain cepat macam Karim Adeyemi sekalipun, duet utama ini posisinya tak tergantikan. Kita bedah Lamine Yamal dulu. Beroperasi di sayap kanan, Lamine ini adalah kreator magis yang dikirim dari langit buat Barcelona. Kemampuan driblingnya yang lengket, visi bermainnya, dan ketenangannya di usia semuda itu benar-benar di luar nalar. Flick sangat paham potensi anak ini, makanya Yamal sering banget dikasih kebebasan taktis buat nusuk ke tengah lapangan. Terakhir, di ujung tombak, di posisi penyerang tengah pencetak gol, ada kejutan menarik dengan hadirnya nama Anthony Gordon di skema ini. Kehadiran pemain asal Inggris yang satu ini dipastikan bakal ngasih dimensi baru yang benar-benar fresh buat lini serang Barcelona. Secara natural, memang sih posisi aslinya Gordon itu murni pemain sayap kiri. Tapi dengan atribut yang dia punya, Gordon punya segala syarat komplit buat disulap, dipoles sama Hansi Flick buat jadi penyerang tengah mematikan dengan gaya bermain yang beda dari striker konvensional. Apa sih senjata rahasianya? Atribut terkuat Gordon jelas ada di kecepatannya yang benar-benar nggak masuk akal dan nggak manusiawi. Coba bayangin, catatan top speednya nyentuh angka 37,9 km per jam. Atribut gila ini menjadikannya senjata pemusnah massal yang paling sempurna buat mengeksploitasi setiap jengkal ruang kosong di belakang garis pertahanan bek lawan yang berani main terbuka. Dia punya hobi unik. Melakukan sprint konstan berulang-ulang ngejar bola-bola daerah, bikin bek lawan capek, sekaligus ngehancurin jebakan offside dengan timing larinya yang pas lewat skema transisi serangan kilat. Dengan kelebihan seipik dan seeksplosif ini, rasanya Hansi Flick nggak perlu ragu sedikit pun buat masang Gordon sebagai penyerang utama penyelesai peluang. Wah, pusing nggak tuh ngebayanginnya? Kalau kita breakdown skema permainan, kedalaman skuad, dan komposisi pemain sedetail dan semengerikan ini, rasanya udah kelihatan jelas banget kan ya? Aura juaranya yang makin menyala, dari garis paling belakang yang diisi kiper build-up dan bek kokoh, sampai ke lini tengah yang dipenuhi otak permainan, hingga ke ujung tombak penyerangan yang diisi pelari-pelari kencang. Semuanya punya kecepatan transisi, teknik individu di atas rata-rata, dan yang paling penting, daya juang serta rasa lapar yang nggak main-main. Ini adalah tim yang didesain buat nyerang dan menekan tiada henti. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian para pecinta sepak bola, dengan kondisi skuad yang sedalam dan semengerikan ini, dengan taktik gegenpressing ala Jerman yang udah nyetel banget sama DNA tiki-taka. Apakah kalian merasa tim Barcelona asuhan Hansi Flick ini udah layak, dan bakal jadi satu-satunya pawang sepadan yang bisa naklukin dominasi Real Madrid? Bahkan kalau misalnya disandingkan dengan Real Madrid, era keimasan Jose Mourinho sekalipun? Apakah skuad ini adalah kepingan sejarah yang akan ditakuti puluhan tahun ke depan? Coba deh, gimana nih tanggapan kalian soal susunan formasi dan analisis mendalam ini? Kalian setuju dengan nama-nama tadi? Atau kalian merasa ada pemain lain yang sebenarnya jauh lebih pantas dan lebih cocok buat masuk ke daftar 11 pemain pertama alias starting 11 Barcelona musim depan? Jangan cuma dipendam di dalam hati. Langsung aja ramaikan komentar, kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.